Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Nah, sudah Inci jelaskan bahwa di hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Di sini kita menggunakan buku kurikulum 2013 edisi 2017. Nah, anak-anak, di tema 1 ini ada 3 subtema. Dan kita akan mulai dengan subtema pertama, indahnya kebersamaan. Tema pertama, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Dan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, kita untuk hari ini kita mulai pelajaran 1 dan pelajaran 2 ya. Jadi setiap subtema itu ada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Dan untuk hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, muatan belajar di pembelajaran 1 ini atau di hari ini ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, orang tahu bersama bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, banyak suku, terdiri dari berbagai macam tarian, rumah adat, serta agama. Ya, orang tahu pula kan agama, orang bukan cuma satu agama yang ada di Indonesia, tapi ada 6 agama yang diakui. Yang paling banyak dianut oleh penduduk atau masyarakat warga negara Indonesia yaitu agama Islam. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Iya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Nah, jadi sama dengan torang ada di Provinsi Sulawesi Utara, torang ada di Makalonsau. Tapi torang tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering torang dengar disingkat dengan NKRI. Jadi jangan lupa-lupa nih, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bawah ini ada sebuah teks dengan judul Pawai Budaya. Nah, ini teks ini torang akan lihat. Jadi yang akan torang pelajari di sini bahwa setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nanti akan kita pelajari tuh bagaimana tuh paragraf. Nah, setiap paragraf dia memiliki gagasan pokok, ada juga gagasan pendukung. Tuh bagaimana tuh gagasan pokok, bagaimana tuh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang ada dalam paragraf itu yang sedang dibahas. Sedangkan kalau terang bicara gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, perlu orang ketahui, gagasan pokok itu biasanya dia ada di awal paragraf, boleh juga dia di pertengahan paragraf, bisa juga dia ada di akhir paragraf. Tapi banyak yang orang temui bahwa gagasan pokok itu biasanya ada di awal paragraf. Nah, orang mau pelajari mana tuh paragraf-paragraf di sini. Nah, di dalam bacaan Pawai Budaya ini, orang boleh lihat kira-kira ada berapa paragraf di sini. Ada berapa anak-anak? Hah? Iya, ada 5 paragraf. Kenapa dia 5? Setiap paragraf, orang perhatikan di sini ditandai dengan kata pertama dia agak masuk ke dalam. Jadi dia tidak sama rata dengan kata-kata yang ada di bawahnya. Contoh kata pawai di paragraf pertama. Kata pawai ini dia agak masuk ke dalam. Perhatikan nih, dia agak masuk ke dalam. Tidak sama rata dengan kata bagi, kata pawai, kata keberagaman, kata udin, pernah, dan seterusnya. Begitu pula orang lihat di paragraf, tentu ini menunjukkan paragraf keberapa? Iya, paragraf
kedua, karena kata di sini paragraf kata di sini katanya itu agak masuk ke dalam, tidak sama rata dengan kata yang ada di bawah-bawahnya. Jadi dari sini orang bisa lihat, oh ini satu teks bacaan ini dia terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, nah paragraf ketiga, paragraf keempat, dan terakhir paragraf kelima. Jadi orang menemukan di sini kan udah bilang tadi, setiap paragraf itu ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Gagasan pokok itu berarti itu kalimat utama yang dibahas dalam satu paragraf tersebut. Orang baca ini paragraf pertama contohnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, orang mau cari mana kata tuh gagasan pokok di sini, mana tuh gagasan pendukung. Anak-anak perlu ingat nih, kalau dalam setiap paragraf itu dia terdiri dari beberapa kalimat. Tuh mana tuh kalimat di sini? Jadi setiap kalimat itu ditandai dengan tanda titik, dan seterusnya. Jadi ini paragraf pertama ini kira-kira dia ada berapa kalimat? 1, 2 ditandai tanda titik nih. 3, 4, 5 dan 6 kalimat. Nah dari sini orang menemukan mana tuh gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Jadi pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Terus boleh lihat, oh ini sementara membahas tentang pawai budaya. Nah, orang masuk di kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, untuk gagasan pokok tentu orang ambil di kalimat pertama. Sedangkan kalimat selanjutnya atau kalimat seterusnya itu merupakan gagasan pendukung. Dia hanya pelengkap informasi dari kalimat utama. Begitupun dengan kalimat kedua dan begitupun dengan paragraf kedua dan paragraf seterusnya, paragraf lainnya. Nanti Encik mau kasih tugas nih, mau cari mana tuh gagasan pokok di paragraf kedua atau mana tuh gagasan pokok, gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Nah, nanti Encik setugas sebentar. Nah sekarang, orang so tahu bahwa budaya Indonesia sangat beragam kan. Nah, Indonesia negara yang sangat beragam. Budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Jadi setiap warga negara yang baik, orang harus menghargai keberagaman tersebut. Jadi banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Baik daerah asal, adapun ciri khas daerah. Nah, nanti Encik saya tugas sebentar, dan tentunya sebagai anak Indonesia kita merasa bangga atas keberagaman tersebut, keberagaman yang ada. Karena ketika orang menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Orang lihat di sini, ayo amati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga memiliki alat-alat musik yang berbeda. Orang lihat di sini ada angklung. Angklung berasal dari daerah Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat dengan cara ditiup. Ada kecapi dimainkan dengan cara apa? Ayo. Nah, ada kendang. Ada juga tifa yang berasal dari daerah Papua.
tifa dimainkan dengan cara dipukul. Nah, di sini juga ada suling. Suling berasal dari daerah Jawa. Tentu kalau suling dimainkan dengan cara ditiup, tidak mungkin dengan cara dipukul. Nah, tentu Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Apa kutiak torang pe indera pendengar? Torang pe indera pendengar yaitu torang pe indera pendengar yaitu telinga. Nah, segala macam bentuk berasal dari benda yang bergetar. Getaran adalah atau getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, ingat, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa atau ruang kosong. Jadi, bunyi cuma dapat merambat di benda padat, benda gas, benda cair. Kalau di ruang kosong atau ruang hampa dia tidak akan dapat merambat. Nanti sebentar Enci pun akan kasih tugas lewat membunyikan jenis-jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Iya. Nah, tentu kita harus selalu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak orang temui. Mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, hingga pun warna kulit. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya hitam atau agak kecoklatan. Nah, tentu orang harus saling menghargai perbedaan supaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Iya, ini gambar ada seorang anak, Udin. Dia sangat kagum dengan keberagaman budaya Indonesia. Yang orang lihat toh, odo DP jenis-jenis pakaian berbeda, DP aksesoris di kepala berbeda, sangat berbeda, sangat beragam. Nah, ini pelajaran matematika. Pelajaran matematika sendiri ya, ndak orang campur di sini tematik. Dia ada jadwal sendiri. Nah, jadi terang lihat di sini, ayo berkreasi ada jenis keragaman budaya Indonesia yaitu tarian daerah. Di sini ada tarian Bungong Jempa dari daerah Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Ada gerakan-gerakannya. Mulai dari gerakan berdiri, ada juga gerakan saat duduk. Nanti anak-anak praktekkan di rumah nih. Lihat JDP gerakan A, gerakan B, gerakan C, ada juga gerakan D, gerakan E. Nah, di sini ada gambar Bapak Sami, Pak Sami dari daerah Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Nur berasal dari Jawa, Pak Udin berasal dari daerah Betawi. Nah, walaupun mereka keberagaman masyarakat Indonesia, dorang ini contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku-suku yang berbeda, tapi mereka tetap hidup berdampingan dengan baik. Nah, di sini ada sebuah teks, sebuah cerita. Siap menghadapi musim hujan. Ini lagi Encik mau saya tugas nih, baca ini teks, baru jawab ini pertanyaan nomor 1, 2 sampai pertanyaan nomor 5. Ya, jadi baca ini teks, kemudian jawab ini pertanyaan 1 sampai 5. Nah, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya.
Keberagaman Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Jadi setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Torang tidak sama dengan orang lain. Torang pe warna kulit, torang pe cara pandang, cara berpikir atau ide sering tidak sama. Torang lihat saja torang pe kulit. Kita pe kulit agak kecoklatan, kekuning-kuningan, sedangkan biasanya putih. Atau sebaliknya, atau juga torang pe rambut. Kita pe rambut agak ikal, agak keriting, sedangkan dia pe rambut lurus. Nah, pasti kita berbeda dengan orang lain. Tapi walaupun keberagaman itu ada, itu adalah hal yang harus kita hargai, karena keberagaman yang ada adalah ciptaan dari Tuhan. Keberagaman itu yang memperkaya torang. Toh? Oke, jadi sampai di sana pelajaran kita di hari ini. Pelajaran 1 dan pelajaran 2. Nanti untuk tugas Enci kirim sebentar. Silakan dikerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Mohon kerjasama dari orang tua, bantulah anak-anak untuk supaya dapat belajar, dapat memahami, dan sekiranya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sebelum Enci mau kasih tugas. Ya, nanti orang lanjut lagi. Untuk hari ini Enci akan mau kirim DP tugas dulu nih. Mohon bantuan dari orang tua, dan anak-anak pun semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke, salam sehat.